Masih di Anyus Malang, pemirsa, truk kontainer terbalik dan menimpa minibus di ruas tol Cipularang. 1 orang meninggal dunia akibat terjepit badan minibus. Dengan susah payah, petugas mengevakuasi korban tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipularang. Jenazah korban bernama Yan Bastian, 62 tahun, terjepit badan minibus yang tertimpa truk. Setelah 3 jam, jenazah korban yang merupakan direktur salah satu perusahaan retail ini baru dapat dievakuasi, dibantu alat berat yang didatangkan dari Bandung. Kecelakaan maut ini terjadi di tol Cipularang kilometer 91-200 Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta. Truk kontainer yang hilang kendali di jalan menurun menabrak pembatas jalan, terbalik dan menimpa minibus. Akibatnya, pengemudi minibus tewas dan 7 penumpang lainnya luka-luka. Kronologi kecelakaan itu diduga sementara untuk kendaraan jenis kontainer ini dalam posisi menurun kilometer 91 terjadi hilang kendali, kemudian kendaraan oleng ke kiri menabrak gardil, kemudian oleng lagi ke kanan sehingga terguling. Kebetulan dari jalur kiri itu kendaraan jenis minibus atau Hyundai itu hendak mendahului, akhirnya tertimpa. 7 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sementara pengemudi truk diamankan di kantor PJR Tol Cipularang Jatiluhur. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas macet sepanjang 5 km. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anyus melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, warga bersama TNI membersihkan puing-puing rumah yang terdampak gempa di Desa Ban, Karangasem, Bali. Warga berharap mendapat bantuan tenda untuk tempat tidur. Puing-puing rumah yang hancur akibat gempa di Desa Ban, Karangasem, Bali dibersihkan oleh prajurit TNI bersama warga. Material yang bisa digunakan kembali dipisahkan dari puing-puing. Total ada 325 rumah di wilayah ini yang rusak berat dan 379 rusak ringan. 111 unit sanggah atau tempat ibadah juga rusak. Pemerintah telah menetapkan Desa Ban berstatus tanggap bencana darurat. Warga yang rumahnya rusak berharap bantuan tenda darurat untuk tidur. Saat ini banyak warga yang terpaksa tidur di kendaraan bak terbuka saat malam hari. Bahkan ada yang tidur di bawah reruntuhan bangunan. Syok masih saya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ini yang hancur apa, Bu, yang hancur ini, Bu? Banyak sekali. TV, salon, hancur semua lemari, pakaian masih aja ada di sana. Semalam di tempat tidur ya, Bu, ya? Ya, di tempat tidur sana saya tidur. Saat kejadian Ibu berada di mana saja? Di dalam saya. Malam tidurnya di mana, Bu? Saya tidur di tempat ferry itu. Kenapa memilih di luar, Bu, tidurnya, Bu? Memang nggak ada yang tempat tinggal, tidak ada. Oh, hancur semua ya? Ya, semua hancur, mau tinggal di sini juga takut roboh. Sementara itu, warga di 3 desa yang terisolir di Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali terpaksa mengandalkan sampan untuk akses keluar desa. Untuk menuju kota Bangli, warga harus mendayung setidaknya selama 30 menit menyusuri Danau Batur. Sejumlah alat berat telah dikerahkan, namun evakuasi kerap terkendala hujan dan longsor susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, informasi dari Jawa Barat, pemirsa. 2 korban kritis yang selamat dari kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat kondisinya mulai membaik. Namun keduanya masih mengalami trauma pasca kejadian yang menimpa mereka. Dua korban kritis kegiatan susur sungai di Ciamis, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Namun kondisi keduanya sudah membaik. Salah satu korban telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah sebelumnya harus dirawat di instalasi gawat darurat. Sementara 1 korban lainnya masih dirawat di ICU, namun mulai bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Pada saat ini, pagi ini hasil pemeriksaan, alhamdulillah keadaannya membaik.
baik yang dirawat di ruang biasa ataupun yang di ICU. Yang di ICU sudah bisa berkomunikasi, kesedarannya sudah bagus, tinggal ada sesak dan batuk. Sebelumnya, 21 siswa MTS Harapan Baru Cijantung tenggelam saat susur sungai dalam latihan pramuka di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. 10 diantaranya selamat, sementara 11 lainnya tewas. Kegiatan ini diketahui minim peralatan keselamatan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Sudin Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup melakukan gerebek lumpur di saluran air penghubung di Jalan Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir di ibu kota. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam persiapan menghadapi banjir terus dilakukan. Selain melakukan gerebek lumpur di aliran sungai dan kali, Pemprov juga melakukan pengerukan dan pembersihan lumpur serta sampah di sejumlah saluran air penghubung. Salah satunya saluran air penghubung di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Saluran air sepanjang 200 meter ini dibersihkan secara manual oleh tim dari Sudin Sumber Daya Air, PPSU, dan Lingkungan Hidup agar saluran air penghubung dapat menampung volume air lebih banyak. Selain itu, pemerintah Kota Jakarta juga melibatkan warga agar tidak membuang sampah ke dalam saluran penghubung. Dalam gerebek lumpur ini, sebanyak 10 unit mobil truk pengangkut sampah dikerahkan untuk mengangkut lumpur dan sampah dari dalam saluran air penghubung. Selama ini saluran ini memang debitnya sudah berkurang. Yang harusnya desainnya debitnya adalah dapat optimal. Ini kita lihat kondisi real ini kurang optimal. Karena itu kita lakukan gerebek lumpur di wilayah ini sepanjang 200 meter. Dukungan truknya ada, saya lihat ini ada SDA ada 10, kemudian dari lingkungan itu untuk mengambil sampah-sampah juga ada 3 truk dan ada beberapa germo ya. Gerebek lumpur di saluran air penghubung ini sebagai langkah antisipasi terjadinya banjir, sehingga aliran tidak tersumbat dan membanjiri pemukiman warga serta luas jalan di ibu kota. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK masih mendalami temuan uang 1,5 miliar rupiah di dalam mobil Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza saat penangkapannya pada Jumat lalu. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.